صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam marilah kita selalu sampaikan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Adik-adik santri, sebelum kita masuk pembahasan sholat sunnah duha, ini ada sebuah cerita ya, supaya nggak bosen ngajinya. Tapi ini cerita bukan cerita saja, tapi bagaimana seorang anak kecil yang telah ditinggal ayahnya, kemudian dia mampu untuk membangun sebuah bisnis. Pasti adik-adik santri kenal sama anak ini ya, cuma dijemput sama ibundanya untuk membantu di rumah. Dulu Adik Iqbal ini ngaji di sini. Setelah dijemput sama ibundanya, Iqbal selalu duduk termenung, menangis di depan rumahnya, ingin kembali ke pondok. Terus ibunda juga menasihati, berbuat baik itu bukan hanya di pondok pesantren. Karena adik Iqbal sudah biasa di pondok pesantren, maka dia selalu ingat apa yang sudah dipelajari. Adik Iqbal berdoa terus memohon sama Allah untuk dikuatkan dalam membantu orang tua. Iqbal selalu ringan tangan membantu siapapun, terutama ibundanya. Bekal dari pesantren itulah yang digunakan Iqbal untuk hidup, menopang keluarganya. Dia teringat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pedagang yang sukses. Rasulullah bukan hanya pedagang sukses, tetapi penerima wahyu terakhir. Beliaulah Al-Quran berjalan itu, dan Iqbal pun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pagi Iqbal selalu membantu kakek tetangganya mengangkat kotak. Dia sendiri tidak tahu apa isi kotaknya itu. Iqbal kecil nggak pernah main. Dia hanya bisa menangis sedih, tetapi akan selalu tersenyum ketika membantu orang, terutama ibundanya. Iqbal sambil membantu ibundanya mencuci, itu selalu curhat keinginan-keinginan dan memohon doa sama ibunya. Ibunya pun tersenyum menanggapi lucu cita-cita Iqbal yang masih kecil ini. Namun ibunya mendorong juga Iqbal untuk bersama pamannya belajar ke pasar. Di pasar itulah Iqbal belajar bagaimana berdagang kurma. Iqbal sempat bertanya kepada pedagang kurmanya,
Bagaimana cari sumber kurma yang murah? Kata Iqbal. Kemudian pedagang kurma memberikan alamat. Itulah saling membantu, saling jujur, terbuka, karena rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, setelah Iqbal dan pamannya membaca alamat itu, Iqbal kaget. Ternyata itu adalah alamat kakek yang selalu dibantu setiap pagi dan sore menurunkan kardusnya. Singkat cerita, setelah Iqbal sampai di rumah orang tua yang selalu dia bantu, Iqbal dipeluk, kemudian diberikan semua kurma itu, nggak usah pakai modal, yang penting dijual saja. Iqbal pun kemudian berjualan kurma dengan akhlak, dengan sunnah, dengan Al-Quran. Dia berjualan dengan jujur. Kemudian karena dipercaya sama kakek itu, dia amanah. Iqbal tidak pernah mengurangi timbangan, kemudian tidak berkata bohong, dan tidak melakukan sumpah palsu terhadap dagangannya. Relasi bisnis kakek pun sangat menyukai Iqbal, sehingga kepercayaan semakin tambah besar dan bisnisnya si kakek semakin maju. Tetapi Iqbal juga tidak mau membuka sendiri, tetap setia dengan kakek tersebut. Setelah semakin sukses, Ibunda Iqbal dan paman Iqbal kemudian memanggil Iqbal dan menjelaskan semuanya, bahwa kakek tua itu adalah ayah dari ayahanda Iqbal yang sudah meninggal. Hanya saja Iqbal dari kecil memang dididik untuk mandiri, tidak dimanja. Kemudian dikirimkan ke pondok pesantren. Ibunya yang seharusnya sebagai orang kaya memilih di rumah sederhana untuk mendidik Iqbal. Sambil menangis, Iqbal pun lari sekencang-kencangnya menuju rumah kakeknya, kemudian memeluk kakeknya itu, ambil berdoa semoga kakeknya tetap sehat, dan mendoakan ayahandanya secara bersama-sama. Ibunda dan pamannya pun menyusul. Mereka semua berkumpul dan terharu melihat betapa Iqbal dengan waktu pendek di pondok pesantren sudah menjadi berubah sosoknya menjadi anak kecil, calon saudagar kaya yang berpedoman pada Al-Quran dan pada sunnah Rasulnya. Baik, seperti biasa kita sedikit-sedikit, yang penting dipraktekkan. Malam ini kita sudahi dulu. Alhamdulillah, kita sudah tuntaskan untuk ngaji. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.